ada di Teguh, Pak Teguh Gunawan. Bu, tolong tegur Banten. Insya Allah, biar P1-nya dituntaskan. Saya P1 Provinsi Banten, P1 SMK swasta, gantung, terus akhirnya pindah ke kabupaten. Pas ada pembukaan P3 kabupaten, data saya masih terdata di provinsi. Jadi waktu pindah itu dapodiknya harus berpindah Pak, supaya Bapak statusnya ada di kabupaten ya. Jadi harus dikawal apakah sudah ada data pokok pendidikannya itu sudah pindah ke kabupaten. Kalau masih di provinsi berarti Bapak juga akan melamarnya di provinsi. Nah tahun ini kita akan maksimalkan ya. Jadi kalau di ruang talenta itu kan sebenarnya usulan Pak Menteri 419.000 itu akan didistribusikan ke masing-masing mana yang butuh, karena 419.000 formasi ini kan sudah terdistribusi daerah mana saja formasi yang kosong. Nah itu kita akan maksimalkan di sana. Semoga ini tidak ada lagi kayak Banten ya yang buka formasinya sedikit gitu ya, sementara kebutuhannya banyak karena udah selesai. Tahun ini adalah tahun terakhir ya. Sebenarnya sih kalau ngikut edaran yang awal itu kan November ya, November 2023 itu terakhir adanya tenaga non ASN, tapi ini diperpanjang sampai kita selesaikan dulu semua tugas kita untuk melakukan seleksi asing P3K. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Asef Yusuf. Halo Pak Asef Yusuf, apa kabar Pak Asef? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Ada pertanyaannya begini, maaf Bu, untuk kontrak P3K itu sistemnya seperti apa? Apakah kontrak itu akan habis, lalu katanya maksimal 5 tahun, lalu setelah 5 tahun bagaimana Bu? Itu kan pertanyaannya. Ya, jadi Pemda bisa memperpanjang. Jadi memang di dalam Undang-Undang ASN itu kontraknya 1 sampai 5 tahun gitu ya. Dan jika habis, Pemda bisa memperpanjang kontraknya lagi sampai kapan? Sampai maksimal batas usia pensiun. Jadi dulu saya pernah menginisiasi nih, bagaimana kalau kontraknya itu kontraknya sampai batas usia pensiun. Nah ini disambut baik oleh Menpan sih, cuman tetap diatur oleh undang-undang gitu ya, sehingga ini harus mengikuti undang-undang ASN yang ada. Ini ada nih atas pertanyaan yang cukup bagus nih, apakah bisa membatalkan SKTT? Bu, siapa yang bisa membatalkan SKTT? Ya ini penting banget nih saya sampaikan kepada semuanya saja, bahwa ini tadi barusan ada audiensi dari sebuah LSM juga ke sini terkait dengan SKTT. Jadi SKTT itu diatur, ada dasar hukumnya ya, diatur melalui Permenpan juga, dan di juknisnya diatur dalam Permendikbud. Jadi Permenpan yang mengatur tentang SKTT itu adalah Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 pasal 32. Di situ Pemda boleh melakukan seleksi kompetensi tambahan, teknis tambahan untuk menggenapi kompetensi yang komprehensif bagi gurunya. Karena kalau ujian itu baru 1 kompetensi saja, kompetensi yang lain itu belum teruji ya. Kompetensi lain di luar kompetensi teknis yang dites melalui tes itu belum diketahui. Oleh karena itu boleh Pemda melakukan tes tambahan, itu diatur ya oleh undang-undang, dan bobotnya itu 30%. Jadi ketika Bapak Ibu guru menyelesaikan seleksi CAT itu belum nilai akhir bagi pemerintah daerah yang mengusulkan menggunakan SKTT. Jadi jangan terus itu dianggap nilai akhir. Lalu pertanyaannya, loh saya merasa nggak ngikuti tes SKTT. Jadi tes SKTT, seleksi kompetensi teknis tambahan itu tidak, Bapak Ibu guru tidak mengikuti tes, tapi Bapak Ibu dinilai berdasarkan pengamatan yang selama ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Penilaiannya supaya objektif 2, jadi Dinas Pendidikan dan BKD. Lalu nilai yang tadi, jika Pemda itu menambah SKTT, maka yang 100% tadi turun
bobotnya untuk nilai tesnya menjadi 70% dan SKTT 30%. Pemda boleh memberi nilai 1 sampai 9 tergantung penilaian Pemda masing-masing. Sepanjang yang dilakukan SKTT itu sesuai dengan juknis dan berdasarkan Permen Pan RB, maka tidak bisa dibatalkan karena itu kewenangannya. Jadi ada aturan regulasi yang harus diikuti oleh Pemda untuk bisa memberikan nilai tambahan, gitu ya. Nah, jadi itu hal yang biasa dilakukan di sini. Para pegawai di sini ada SKTT, seleksi kompetensi tambahan bagi tenaga teknis yang akan direkrut. Jadi itu ya. Jadi nilai yang terakhir dilihat itu belum nilai akhir nih. Jadi kalau punya ada penurunan, itu bukan berarti nilainya dicurangi. Mungkin nilainya memang SKTT-nya nilainya bervariasi. Jadi tidak selalu penurunan nilai itu dianggap sebagai sebuah kecurangan. Itu supaya dipahami. Oke ya, semoga memahami ya Bapak.